Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyarmadiana, NIM A1Q1211033 kelas A dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait dari angket. Adapun materi terkait angket yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian dari angket, kemudian langkah-langkah penyusunan angket, kemudian langkah-langkah pengadministrasian angket, serta kelebihan dan juga kekurangan dari angket. Yang pertama yaitu pengertian angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan jawaban. Selain itu, angket juga diartikan sebagai teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis, mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang terutama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Ada beberapa pendapat ahli terkait dari pengertian angket ini. Yang pertama yaitu menurut Westwinkel tahun 1987 yang menyatakan bahwa angket adalah suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga. Yang kedua yaitu menurut Jumhur tahun 1985 yang menyatakan bahwa angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Menurut Dewa Ketut Soekardi tahun 1983 yang menyatakan bahwasanya angket merupakan teknik pengumpulan informasi yang tidak memerlukan kedatangan langsung dari sumber data. Menurut Bimo Walgito tahun 1987 beliau mengemukakan bahwa angket merupakan suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang atau anak yang ingin diselidiki atau responden. Yang akan kita bahas yang kedua yaitu mengenai langkah-langkah penyusunan atau pembuatan angket. Adapun langkah-langkah penyusunan atau pembuatan angket yaitu yang pertama menentukan tujuan pembuatan angket, kedua mengidentifikasi variabel, ketiga menyusun pertanyaan atau pernyataan angket, yang keempat yaitu melengkapi angket dengan identitas responden atau pengantar. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu terkait langkah-langkah pengadministrasian angket. Dalam pengadministrasian angket ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu pengelolaan dan analisis hasil. Dalam tahapan pelaksanaan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama memberikan variabel setting, kedua membagikan angket, ketiga menjelaskan cara pengisian angket, dan yang keempat yaitu mengumpulkan kembali angket yang telah diisi. Dalam tahapan pengelolaan dan analisis hasil yang perlu dilakukan yaitu memeriksa kelengkapan hasil angket, kemudian membuat tabulasi hasil dan melakukan analisis. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu terkait kekurangan dan kelebihan dari angket. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kelebihan dari angket. Kelebihan dari angket ini yaitu metode yang praktis, kedua metode yang ekonomis, ketiga responden menerima pertanyaan atau pernyataan yang sama, yang keempat yaitu responden mempunyai cukup waktu untuk menjawab pertanyaan, dan yang kelima yaitu pengaruh subjektif dapat terhindarkan. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya yaitu kelemahan atau kekurangan dari angket ini. Yang pertama yaitu kekurangannya responden sering tidak teliti dalam menjawab. Yang kedua penggunaannya terbatas, yakni hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis saja. Yang ketiga yaitu pertanyaan atau pernyataan dalam angket seringkali disalah-tafsirkan oleh responden. Dan yang keempat yaitu sulit menjamin bahwa responden akan mengembalikan angket yang diberikan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.